bikin rival panik. John Hartman temukan formula mematikan untuk skuad lokal timnas di AFF. Atmosfer sepak bola Asia Tenggara mulai memanas jauh sebelum peluit pertama Piala AFF dibunyikan. Persaingan antar negara ASEAN kembali memasuki fase panas. Dan seperti biasa, timnas Indonesia menjadi salah satu sorotan utama. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Bukan hanya soal kualitas pemain atau komposisi skuad, melainkan hadirnya sosok pelatih baru yang membawa filosofi modern dan pendekatan revolusioner, John Hartman. Belum lama menjabat sebagai pelatih kepala timnas Indonesia, John Hartman sudah berhasil mencuri perhatian publik. Ekspektasi terhadap pelatih asal Inggris tersebut memang sangat besar. Pengalamannya membangun tim dengan identitas kuat menjadi alasan mengapa banyak pihak optimistis ia mampu membawa Garuda naik level. Kini, kabar terbaru yang berembus dari lingkungan pemusatan latihan membuat antusiasme publik semakin tinggi. Rumor yang beredar menyebutkan bahwa Hartman telah menemukan sebuah formula mematikan yang dirancang khusus untuk memaksimalkan potensi pemain lokal dalam menghadapi Piala AFF mendatang. Formula ini disebut bukan sekadar strategi biasa. Ini adalah paket lengkap yang mencakup transformasi fisik, perubahan mentalitas, hingga revolusi cara bermain. Jika benar-benar berhasil diterapkan secara sempurna, Indonesia berpotensi menjadi salah satu tim paling berbahaya di Asia Tenggara. Tak heran jika kabar ini mulai membuat rival-rival utama seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, hingga Singapura merasa waspada. Sebab, yang sedang dibangun Hartman bukan hanya tim yang mampu menang. Ia sedang membangun tim yang siap mendominasi. Salah satu elemen utama dalam formula ini adalah pendekatan permainan berintensitas tinggi atau high intensity football. Hartman dikenal sebagai pelatih yang menuntut permainan cepat, agresif, dan penuh energi sepanjang pertandingan. Selama ini, salah satu kelemahan klasik pemain Indonesia sering terlihat di babak kedua, khususnya pada 15 hingga 20 menit terakhir pertandingan. Intensitas permainan biasanya menurun, konsentrasi berkurang, organisasi tim mulai longgar. Situasi seperti ini kerap dimanfaatkan lawan untuk mencetak gol atau membalikkan keadaan. Hartman melihat masalah ini sebagai prioritas utama untuk dibenahi. Karena itu, ia menerapkan program latihan fisik dengan standar yang jauh lebih tinggi dari biasanya. Sesi latihan dibuat lebih berat, lebih intens, dan menuntut pemain untuk terus menjaga level performa maksimal. Tujuannya sangat jelas. Timnas Indonesia harus mampu bermain dengan tempo tinggi sejak menit pertama hingga menit ke-90 tanpa kehilangan kualitas. Inilah fondasi utama dari formula mematikan yang sedang ia bangun. Ada 3 pilar besar dalam formula tersebut. Pilar pertama adalah gegenpressing adaptif. Konsep ini menjadi salah satu elemen paling penting dalam sepak bola modern. Hartman ingin timnas Indonesia mampu menekan lawan sejak dari area pertahanan mereka sendiri. Namun pressing yang dimaksud bukan sekadar berlari mengejar bola tanpa arah. Ini adalah tekanan terorganisir yang dilakukan dengan koordinasi tinggi antar pemain. Setiap pemain harus memahami kapan harus menekan, kapan harus menutup ruang, dan kapan harus memancing lawan melakukan kesalahan. Dengan sistem ini, lawan akan dipaksa kehilangan kenyamanan dalam membangun serangan dari bawah. Bek lawan tidak akan punya banyak waktu untuk berpikir. Gelandang lawan akan kesulitan menerima bola dalam posisi nyaman. Akibatnya, peluang melakukan kesalahan akan meningkat drastis. Dan disitulah Indonesia bisa memanfaatkan situasi untuk menciptakan peluang berbahaya. Pilar kedua adalah fluiditas posisi. Dalam sistem permainan modern, pemain tidak lagi terpaku pada satu posisi statis. Hartman tampaknya ingin menciptakan tim yang fleksibel dan dinamis. Bek sayap tidak hanya bertahan di sisi lapangan, tetapi juga bisa masuk ke area tengah untuk membantu build up.
Gelandang bisa naik membantu serangan atau turun menutup ruang pertahanan. Penyerang pun dituntut lebih aktif bergerak, termasuk turun menjemput bola untuk membuka ruang bagi rekan setim. Skema seperti ini membuat pola permainan Indonesia menjadi jauh lebih sulit dibaca. Lawan akan kesulitan menerapkan penjagaan ketat karena pergerakan pemain Indonesia sangat cair. Satu pemain bisa berada di beberapa area berbeda dalam satu fase permainan. Ini adalah tipe permainan yang sangat menyulitkan untuk diantisipasi. Pilar ketiga sekaligus yang paling menarik adalah mentalitas pemenang. Hertman tampaknya memahami bahwa masalah Indonesia bukan hanya teknis. Ada faktor mental yang selama ini kerap menjadi batu sandungan di laga-laga besar. Tekanan supporter, ekspektasi tinggi, hingga beban sejarah seringkali memengaruhi performa pemain. Karena itulah, Hertman dikabarkan memberikan perhatian besar pada aspek psikologis. Ia ingin membangun keyakinan kuat di dalam skuad bahwa pemain lokal Indonesia sebenarnya punya kualitas yang setara dengan tim papan atas Asia Tenggara. Yang dibutuhkan hanyalah kepercayaan diri, disiplin, dan mental juara. Para pemain dilatih untuk memiliki mindset pemenang. Mereka tidak boleh masuk lapangan dengan rasa inferior. Mereka harus bermain dengan keyakinan penuh bahwa Indonesia datang untuk menang. Bukan sekadar bersaing, tetapi untuk mendominasi. Inilah alasan utama mengapa rival mulai panik. Tim-tim ASEAN selama ini sudah cukup memahami pola permainan Indonesia. Mereka terbiasa menghadapi Garuda yang mengandalkan serangan balik cepat atau penguasaan bola yang terkadang kurang efektif. Namun racikan Hertman menghadirkan sesuatu yang benar-benar berbeda. Permainan Indonesia kini dirancang menjadi lebih agresif, lebih cepat, dan jauh lebih tajam. Ada beberapa alasan mengapa rival mulai khawatir. Pertama, skema permainan Indonesia kini jauh lebih sulit ditebak. Dengan fluiditas posisi yang tinggi, lawan tidak akan mudah membaca pola serangan. Kedua, fisik pemain Indonesia diprediksi akan jauh lebih kuat. Latihan berat yang diterapkan Hertman diakini mampu meningkatkan daya tahan dan intensitas permainan secara signifikan. Ketiga, transisi permainan menjadi senjata mematikan. Hertman memberi perhatian khusus pada kecepatan perubahan situasi dari bertahan ke menyerang. Dalam skenario ideal, Indonesia dituntut mampu melakukan transisi hanya dalam hitungan beberapa detik. Begitu bola direbut, serangan harus langsung dibangun dengan cepat dan efektif. Bagi tim dengan lini pertahanan lambat, skema seperti ini adalah mimpi buruk. Satu kesalahan kecil bisa langsung berujung petaka. Hal menarik lainnya adalah komitmen Hertman terhadap pemain lokal. Ia tampaknya ingin menjadikan Piala AFF sebagai panggung pembuktian kualitas Liga 1. Kepercayaan besar yang diberikan kepada pemain lokal menciptakan motivasi luar biasa di dalam skuad. Para pemain merasa ini adalah kesempatan emas. Mereka ingin membuktikan bahwa kualitas pemain lokal Indonesia layak menjadi tulang punggung utama timnas. Persaingan internal pun semakin sehat. Setiap pemain berusaha menunjukkan performa terbaik demi mendapatkan tempat di skuad utama. Atmosfer seperti ini tentu sangat positif bagi perkembangan tim. Semua pemain dipaksa berkembang. Semua pemain dituntut memberikan lebih. Dan pada akhirnya, kualitas tim secara keseluruhan akan meningkat. Jika formula mematikan ini berjalan sesuai rencana, Indonesia berpotensi tampil sebagai kekuatan baru yang sangat menakutkan di Piala AFF. Bukan hanya sebagai tim yang berbahaya dalam serangan, tetapi sebagai tim yang matang secara taktik, kuat secara fisik, dan solid secara mental. Publik Indonesia tentu berharap ini menjadi awal era baru bagi Garuda. Era di mana Indonesia tidak lagi sekadar menjadi tim yang menjanjikan, tetapi benar-benar menjadi tim juara. John Hertman tampaknya sedang membangun sesuatu yang besar. Sesuatu yang bisa mengubah wajah timnas Indonesia. Dan jika semua elemen ini berhasil menyatu di lapangan, maka satu hal menjadi sangat jelas.
rival-rival ASEAN punya alasan kuat untuk mulai merasa panik. Karena Garuda kini tidak hanya bermain untuk menang. Garuda sedang bersiap untuk mendominasi.